Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauza Zahara. Saya dari kelas 11 F1. Saya ingin menjelaskan secara rinci dan ringkas mengenai materi. Yang pertama, menjaga kehormatan. Yang kedua, mengenai materi ikhlas. Yang pertama, yakni materi mengenai menjaga kehormatan. Definisi atau maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan dirinya. Selain muru'ah, juga disebut dengan istilah iffah. Secara bahasa, istilah iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari dirinya dari menuruti hawa nafsunya sendiri. Maka dapat kita ambil kesimpulan, menjaga kehormatan adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Dalil mengenai menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-saimina was-saimat was-saimina was-saimati wal-hafidina furujahum wal-hafidina furujahum wal-hafidati wad-dzakirina Allah katsiran wad-dzakirat wad-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sikap muru'ah atau menjaga kehormatan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yakni muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya, yakni mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, yakni muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Yang ketiga, yakni muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan merasa malu apabila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar teman-teman. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, yakni menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, yakni menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, menggunakan harta di jalan yang baik. Contohnya, bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Yang keenam, yakni tidak menyalahgunakan jabatan yang kita miliki, teman-teman. Contoh-contoh di atas merupakan muru'ah dalam diri seseorang. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat bahwa muru'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji, baik secara dalil syar'i, akal, dan tradisi. Oleh karena itu, betul yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathrati maradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, kekayaan bukanlah kekayaan dari banyaknya harta, namun kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manfaat dari menjaga kehormatan adalah yang pertama, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 2. Yang kedua, yakni menghindarkan diri dari fitnah atau omongan buruk dari orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Ketika banyak orang menjaga kehormatannya, lingkungan sekitar akan menjadi lebih sehat dan penuh akan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, yakni mengenai materi ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab, secara bahasa kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersih dalam batin, dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan ibadah, secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mengenai materi ikhlas terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 2.
Ali Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin hartanya banyak dan mendapatkan bidadari dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua, yakni orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala surga dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga, yakni orang khawasul khawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi menjadikan kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakannya. Imam Zunnun menjelaskan cara agar kita mendapati ikhlas. Ia menjelaskan seseorang tersebut harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus istiqomah dalam beramal sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baiknya tersebut. Menurut Imam Zunnun, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan dari orang lain. Yang kedua, tidak melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Manfaat dari ikhlas adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga kita dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkan kita jauh dari petunjuk agama, teman-teman. Manfaat lain dari ikhlas adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat.